Jangan cabut PC kamu dari listrik kalau udah selesai pakai, karena malah bisa bikin rusak. Atau dicabut aja. Ini adalah pertanyaan abadi. Kan mendingan dicabut atau biarin nyolok aja kalau kita udah selesai pakai PC? Dan sejauh ini jawabannya juga ada yang bilang cabut, ada yang bilang colok. Dan memang sebenarnya secara ilmiah belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan bahwa salah satunya itu lebih bagus daripada yang lain. Yang ada hanya secara teori, dihubungkan dengan teori listrik, dihubungkan dengan cerita dari user gitu ya. Dan potensi apa yang akan terjadi kalau dicabut dan tidak dicabut. Tapi kalau secara resmi definisi lebih baik dicabut atau dicolok, itu yang belum ada. Nah, dulu udah sempet saya bahas, tapi waktu itu pembahasannya lebih ke arah tentang efisiensi listrik. Apakah kalau dicolokin terus, itu beneran bisa bikin listrik jauh lebih boros atau enggak? Nah, kali ini kita akan bahas lebih jauh lagi tentang mana yang lebih aman, cabut atau colok. Kalau dibilang dampak negatif, sebenarnya mau dicabut atau dicolok, semuanya punya dampak negatif dan punya dampak positif terhadap komponen PC. Tinggal mana yang lebih banyak, apakah positifnya atau negatifnya. Termasuk komponen yang ada di dalam sebuah PC ini juga punya resistensi yang berbeda. Ada yang benar-benar sensitif terhadap cabut colok, tapi ada juga yang terserah lu cabut, terserah lu colok, gua biasa-biasa aja. Nah, kita mulai dari yang dicolok aja kali ya. Jadi setelah matiin PC, nggak dicabut bre. Saat PC dimatikan, maka suplai listrik untuk bikin PC-nya beroperasi memang diputus, tapi tidak 100%. Masih ada arus listrik kecil yang masuk ke dalam sistem, mungkin sekitar setengah watt aja kali ya. Nah, arus listrik kecil ini dia bukanlah anomali yang harus dihilangkan. Justru arus listrik kecil ini bisa menjaga PC-nya berfungsi dengan benar, bahkan dalam kondisi tertentu bisa bikin PC-nya lebih panjang usianya bre. Motherboard PC punya baterai CMOS. Tugasnya menyimpan informasi BIOS dari yang paling basic seperti menjaga setting jam dan tanggal sampai setting overclock yang udah susah payah kamu atur. Saat masih ada arus listrik saat dia dimatikan, maka arus listrik inilah yang menjaga BIOS tetap hidup, bukan baterai CMOS-nya. Tapi saat listriknya hilang, maka tugas menjaga BIOS ini akan dialihkan ke baterai. Jadi singkatnya, kalau kamu tetap colokin listriknya, baterai CMOS-nya akan lebih awet. Berarti kalau gitu, kalau saya nggak overclock, dicabut aja nggak apa-apa kali ya. Iya, sebenarnya overclock juga nggak apa-apa. Cuma tadi kalau baterainya habis dan listriknya nggak ada, settingnya langsung hilang semua. Kamu memulai dari nol. Nah, kalau kamu nggak overclock, yang akan hilang adalah setting dari jam dan tanggal. Karena setiap kali dicabut, motherboardnya akan ngereset ke factory default. Factory default ini berarti tanggal saat dia diproduksi. Artinya setiap kali kamu nyalain PC, tanggalnya akan ke-reset lagi ke tanggal produksi PC-nya, bukan tanggal hari ini. Jadi kamu harus setting jam terus-terusan setiap kali nyalain PC. Terus selain itu, apa dampaknya terhadap komponen PC? Komponen ada banyak, salah satunya adalah power supply, dan ada satu part di dalamnya yang disebut kapasitor. Nah, kapasitor ini yang bikin galau kalau urusannya dengan listrik. Hampir sama seperti baterai lithium, dicas penuh salah, dibiarin kosong juga salah. Kapasitor ini juga sama bre. Terus-terusan kena listrik juga ada dampak negatifnya, tapi kalau terus-terusan nggak nyolok listrik juga akan ada dampak negatifnya. Ada beberapa jenis kapasitor yang lebih sehat kalau kena listrik, tapi panas yang dihasilkan dari listrik ini juga adalah faktor yang mengurangi usia kapasitor. Jadi ini semacam buah si malakama, dicolok salah nggak dicolok juga salah. Jadi mesti cari titik tengahnya ada di mana. Yang pasti kalau kita nggak nyabut listrik saat PC-nya dimatiin, ada satu kelemahan terbesar yang ya bisa juga merusak kapasitor kalau terjadi power surge atau peningkatan lonjakan tegangan listrik yang luar biasa, seperti misalkan ada petir. Bukan cuma kapasitor power supply-nya bisa kebakar, motherboard-nya bisa kebakar, semua juga bisa kebakar kalau urusannya sama petir. Dengan mencabut listrik, salah satu dampaknya ke kapasitor adalah nggak ada arus listrik yang masuk dan kapasitornya bisa bener-bener adem, nggak anget, nggak panas gitu ya. Dan ini secara teori bisa memperpanjang usia kapasitornya. Tapi kapasitor zaman sekarang itu dirangkai untuk segera mendischarge listrik yang tersimpan di dalamnya. Beda dengan zaman dulu, TV atau monitor tabung itu dibilang jangan dibongkar sembarangan karena ada listrik gede, tegangan gede yang tersimpan di dalam kapasitornya. Itu adalah benar. Dan memang benar berbahaya kalau salah pegang bisa kesetrum dan meninggal. Dan untuk menghindari hal itu, kapasitor zaman sekarang tadi dirangkai untuk segera melepas listrik yang tersimpan biar nggak ada potensi bahaya. Tergantung device-nya, kapasitor bisa terdischarge dalam
dalam waktu 1-5 menit setelah listrik dicabut. Efek pertamanya tentu saja jadi aman. Kamu mau bongkar, udah nggak ada potensi apapun karena tadi listriknya udah terbuang semua. Tapi yang berikutnya, ada dampak negatif saat kita mau nyolokin lagi, bre. Begitu kita colok listriknya, maka kapasitornya ini akan narik listrik yang lumayan besar untuk ngecas dirinya sendiri. Dan inilah yang bikin orang sering cerita kalau mereka nyolokin sesuatu, listriknya langsung jeglek. Istilah kerennya adalah inrush current. Pengguna PC pasti udah familiar tiap kali nyolokin atau nyetekin saklar power supply gitu ya, listriknya langsung jeglek. Tapi kalau udah nyala, aman-aman aja. Ini namanya adalah inrush current. Dan itu terjadi kalau PC-nya dicabut setelah matiin. Dan nanti waktu dicolokin lagi, dia akan narik daya gede lagi. Nah, inrush current ini apalagi yang terlalu besar akan bisa punya dampak negatif terhadap komponen PC. Selanjutnya, arcing. Arcing ini adalah percikan api yang muncul saat kita nyolokin kabel listrik. Muncul apinya bukan di PC-nya, tapi di colokan listriknya, di stekernya, bre. Nah, percikan ini secara langsung memang tidak ada dampaknya ke PC gitu ya, karena bukan dia yang nyala, tapi colokannya. Tapi secara tidak langsung bisa ada efek negatifnya. Setiap kali terjadi arcing akan muncul penumpukan lapisan karbon kalau nggak dibersihin. Lama-lama warna colokannya jadi gosong, bre. Dan ini akan berpengaruh terhadap kualitas listrik yang dialirkan ke PC. Tegangan dan arusnya jadi nggak stabil dan tentu saja akan berdampak buruk pada PC. Selain itu, kalau terlalu sering dicabut colok gitu ya, kalau colokannya ini kualitasnya nggak bagus, dia bakal longgar. Dan kalau longgar ini juga berbahaya. Pertama, tegangan dan arusnya jadi nggak stabil. Yang kedua, bisa bikin panas berlebih. Karena dia nggak menyentuh dengan sempurna, akan terjadi percikan api. Dan kalau ini terjadi terus-terusan, akan bisa memicu kebakaran. Jadi akhirnya mau dicabut atau dicolok, semuanya punya dampak negatif dan positif. Tinggal sekarang kita rekap lagi untuk kita lihat mana yang kira-kira lebih baik dilakukan. Kalau terus dicolok, baterai CMOS lebih awet. PC terlindung dari inrush current berulang, tapi bahaya kalau ada petir. Kalau dicabut, iya dia terlindung dari petir atau gangguan listrik lain, tapi akan terekspos inrush current terus-terusan, baterai CMOS-nya juga cepat habis, dan ada resiko kerusakan pada power outletnya. Termasuk kalau kebablasan, kamu kebiasaan nyabut, dan ternyata setelah dicabut kamu harus pergi keluar kota sampai mungkin sebulan atau 2 bulan. Ini akan berbahaya terhadap kapasitor. Berikutnya kamu pulang, kamu colokin, bisa jadi PC-nya nggak mau nyala karena kapasitornya udah mati, bre. Jadi mana yang lebih baik dilakukan? Ya hampir sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa menghindari gula karena gula itu penting buat badan kita. Jadi dikontrol, jangan terlalu banyak dan jangan kekurangan. Nah, cabut colok juga sama. Sesekali dicabut nggak masalah, sesekali terus-terusan dicolok juga nggak masalah. Oh iya, ada satu lagi. Pengguna monitor OLED ini jangan sembarangan nyabut listrik. Karena fitur yang ada di monitor OLED yang untuk menjaga OLED-nya biar awet, OLED care-nya itu ya, itu banyak yang baru bisa berfungsi, baru bisa jalan setelah PC-nya dimatikan. Jadi dia memastikan monitornya mati, udah nggak dipakai lagi, baru fitur OLED care-nya bisa jalan. Kalau setelah matiin langsung dicabut, itu OLED care-nya bisa jadi nggak jalan, bre. Jadi malah bisa berdampak buruk terhadap kesehatan monitor OLED. Jadi sekali lagi, silakan dengan kebijakan masing-masing, mungkin seminggu sekali dicabut, atau mungkin setelah matiin ditungguin setengah jam atau 1 jam baru dicabut, silahkan aja. Termasuk juga kalau kamu sadar bahwa listrik rumah kamu ini tegangannya nggak bagus, atau mungkin lagi sering hujan deras ada petirnya, ya udah cabut aja nggak masalah demi keamanan dan kesehatan PC kamu. Dan satu lagi yang nggak boleh dilupain, mau dicabut atau dicolok, power supply, jangan pakai yang abal-abal. Karena semua dampak negatif yang mungkin terjadi, itu akan bisa ditekan resikonya kalau kamu pakai power supply yang bagus. Semoga bermanfaat.